Seorang petani tinggal bersama keluarganya di tepi sebuah hutan. Di dalam rumahnya tumbuh sebuah pohon mangga, dan ketika musim berbuah, mangga itu juga menghasilkan buah, tetapi hanya satu yang jadi. Tapi mangga satu ini tumbuh berkembang menjadi mangga yang sangat besar, lebih dari mangga yang lain-lain. Warnanya bagus, bentuknya bagus. Anak-anak petani berharap segera bisa tua dan bisa menikmati mangga itu. Ketika mangga sudah tua, petani memetiknya, anak-anak segera berkerumun meminta segera dibelah mangga itu. Tetapi oleh petani dimarahi, karena mangga itu akan dipersembahkan kepada raja. Semakin anaknya berteriak, akhirnya petani marah, anaknya dipukuli. Tetangganya melihat, bertanya apa yang terjadi. Dan ketika tahu bahwa anak-anak tidak boleh makan mangga karena mangga akan dibawa pada raja, tetangganya menyingkir, kemudian berlari lebih dulu menuju kerajaan, memberitahu kalau ada orang memberi mangga jangan diterima karena mangga itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak mereka. Singkat cerita, ketika petani sampai di kerajaan, raja menemui, berterima kasih atas pemberiannya, tapi minta mangga itu dibawa pulang, diberikan kepada istri dan anak-anak yang lebih membutuhkan. Petani itu pulang dengan sedih sekaligus malu. Hari ini Yesus bersabda kepada para muridnya, para pengikutnya, berarti juga sedang bersabda kepada kita. Bila engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, kemudian ingat ada sesuatu di hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di atas mezbah itu, berdamailah dahulu dengan saudaramu, kemudian kembali untuk mempersembahkan persembahan ini. Yesus berharap pada kita ketika kita menyampaikan persembahan, memberikan persembahan kepada Tuhan, dipersembahkan di atas hati yang bersih, di atas hati yang tulus. Sia-sia kalau memberi persembahan kepada Tuhan tapi dibangun di atas hati yang masih dendam dengan orang lain. Maka tidak mungkin orang mengatakan mencintai Tuhan dengan total tetapi hatinya masih membenci saudaranya. Maka di bagian perikop, Yesus juga bersabda, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kalian tidak masuk kerajaan surga. Orang Farisi itu adalah sebagian orang Yahudi yang begitu ketat menjalankan hukum Taurat dan tradisi agama Yahudi. Mereka juga menjadi pengajar hukum Taurat. Hidup mereka luar biasa, tetapi Yesus mengharapkan kita lebih dari mereka. Artinya apa? Karena mereka menjalankan itu semua semata-mata bukan kemuliaan untuk demi kemuliaan nama Tuhan, tetapi untuk kemuliaan diri sendiri, supaya dipuji orang. Semakin dipuji orang, dia semakin merasa bahwa dirinya lebih suci dari orang lain, dan setelah itu dia akhirnya lebih mudah menghakimi dan menghukum orang lain. Tuhan tidak menghendaki kita yang seperti itu. Ketika kita aktif melakukan ibadah, aktif di dalam aneka rupa pelayanan, semua kita lakukan di atas hati yang tulus, hati yang bersih, semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga tidak berharap karena kita aktif di dalam kegiatan peribadatan, kegiatan pelayanan, anggota keluarga terbengkelai. Tuhan tidak menghendaki yang semacam itu. Suatu hari saya pernah membantu seseorang, ketika orang itu berterima kasih ala kadarnya pada saya sakit hati. Setelah itu saya bertanya, jangan-jangan bantuan saya tidak ikhlas ya? Kalau ikhlas, mengapa orang yang saya bantu berterima kasih ala kadarnya saya sakit hati? Mari kita refleksikan, apakah ibadah kita, apakah pelayanan-pelayanan kita selama ini kita lakukan sungguh di atas hati yang bersih, di atas hati yang tulus, dan semua demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan-jangan kita ingin dimuliakan sendiri. Ad maiorem Dei Gloria. Mendapat bantuan dari Kodam saat acara pembinaan mental. Jika hati masih menyimpan dendam, bisakah mencintai Tuhan dengan total? Akhirnya, kembali masih dari Taman Doa Paranti Jati di Malang, kembali saya sampaikan. Salam bicara kasih.